Pernah nggak sih kalian dengar sebuah perusahaan yang penjualannya anjlok parah, tapi mereka malah kelihatan tenang-tenang aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas laporan tahunan 2025 dari PT Sabta Usaha Gemilang Indah Tbk, atau yang biasa kita kenal dengan saham Sage. Buat gampang bayanginnya, pikirin analogi badai dan benteng. Sage ini baru aja dihantam badai makroekonomi yang benar-benar kencang, tapi alih-alih hancur, mereka malah aman berlindung di balik benteng finansial yang super tebal. Laporan keuangan mereka di 2025 ini, wah, asli penuh kejutan. Jadi, ini dia misteri terbesarnya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan properti pendapatannya bisa terjun bebas sampai 77%, bahkan sampai rugi, tapi di saat yang sama posisi keuangan mereka malah dibilang sangat amat aman. Logikanya kan kalau angka udah terjun bebas gitu, itu sinyal merah alias mau bangkrut kan? Tapi tenang, cerita Sage ini justru jauh banget dari kata bangkrut. Yuk kita bedah angkanya bareng-bareng. Di permukaan, wajar kalau kelihatannya seram. Coba lihat angka ini, minus 77,4%. Ini persentase jatuhnya pendapatan Sage di tahun 2025. Dari yang tadinya lumayan di hampir 17 miliar rupiah pada 2024, nyungsep jadi cuma sekitar 3,8 miliar rupiah aja. Ini pukulan yang lumayan telak. Kalau kalian cuma baca judul berita doang, pasti bawaannya panik pengen buru-buru jual sahamnya. Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah letak plot twistnya. Di balik pendapatan yang nyungsep tadi, Sage ini ternyata punya rasio utang terhadap modal, alias debt to equity, cuma 0,12 kali. Bayangin, cuma 0,12 kali. Buat ukuran perusahaan properti yang biasanya tuh doyan banget ngutang ke bank, angka segini tuh luar biasa rendah. Kontras banget kan? Pendapatan anjlok tapi utangnya nyaris nggak ada. Inilah paradoks finansial yang bikin kita penasaran banget buat ngulik lebih jauh. Biar nggak bingung, ini agenda bedah tuntas kita hari ini. Kita bakal mulai dari anomali kinerja 2025, terus bahas rapor merah sektor hunian, lanjut ke neracanya yang sekuat baja, terus kita intip strategi akuisisi SNN yang cerdas, dan ditutup dengan melihat nilai tersembunyi masa depan mereka. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anomali kinerja Sage di 2025. Mari kita bedah paradoksnya. Coba kalian perhatiin dua sisi koin ini. Di satu sisi, secara operasional sehari-hari, Sage emang lagi berdarah. Ada rugi bersih sekitar 4 miliar rupiah. Tapi, coba lirik sisi kanannya. Neraca mereka itu ibarat raksasa yang lagi tidur. Asetnya tembus lebih dari 319 miliar rupiah, sementara utangnya cuma seuprit, sekitar 35 miliar aja. Ekuitas mereka super tebal di 284 miliar rupiah. Jadi ya, mereka mungkin rugi secara kasir harian, tapi secara kekayaan total, neraca mereka tuh benar-benar ultra konservatif dan aman. Terus, kenapa dong pemasukannya bisa sampai kering kerontang? Kita masuk ke bagian kedua, rapor merah sektor hunian. Harus diakui, 2025 itu tahun badai makroekonomi. Suku bunga lagi tinggi-tingginya, jadinya orang-orang pada wait and see, mikir ribuan kali sebelum deal ambil KPR. Imbasnya apa? Sepanjang 2025, coba tebak SIG laku berapa unit rumah? Cuma 4 unit. Iya bener, cuma 4. Tapi pertanyaannya, ini murni salah strategi perusahaannya atau emang pasar propertinya aja yang lagi beku? Jawabannya lebih ke arah siklus pasarnya yang emang lagi berat banget. Biar lebih fair, kita bedah rincian duit 3,81 miliar tadi. Pendapatan dari jualan rumah yang jadi bisnis utama mereka emang ambrol 86%, sisa 2,24 miliar rupiah. Tapi perhatiin deh, ada aliran dana baru nih. Jasa internet masuk nyumbang 1,12 miliar rupiah. Terus sisanya dari pengelolaan gedung dan lingkungan sekitar 457 juta rupiah. Nah, segmen internet yang baru nongol ini tuh krusial banget. Kita bakal bahas detailnya sebentar lagi. Tapi tunggu, ada satu catatan yang super positif dari sini. Biarpun rumah yang kejual cuma dikit, margin laba kotor Sage itu tetap kokoh di angka 51,7%. Artinya apa buat kita? Artinya, unit economics alias fundamental bisnis inti mereka tuh sebenarnya masih sangat sehat. Manajemennya nggak gampang panik terus banting harga ngawur cuma demi dapat omset. Mereka tahu kok aset mereka bernilai. Dan margin yang tebel ini jadi bukti kuat kalau produk mereka itu solid. Nah, sekarang kita masuk ke plot twist utamanya. Bagian ketiga, neraca sekuat baja. Disinilah letak benteng pertahanan mereka. Kalau kalian lihat metrik likuiditas ini, dijamin langsung tenang. Current ratio atau rasio lancar mereka malah meroket. Dari 5,15 kali di 2024 jadi hampir 7 kali lipat, tepatnya 6,96 kali di 2025. Ini artinya, duit cash dan aset yang bisa dicairin cepat itu hampir 7 kali lipat lebih banyak dari utang jangka pendek mereka. Rasio utang terhadap ekuitas juga makin mengecil ke 0,12 kali, rasio kewajiban ke aset turun jadi 0,11 kali. Serius deh,
Ini mah bukan profil perusahaan yang mau kolaps, tapi perusahaan yang udah siap bawa selimut tebel buat lewatin musim dingin properti. Dan data yang satu ini benar-benar jadi bukti seberapa pintarnya manajemen saat krisis. Coba inget-inget, di 2024 arus kas operasi mereka tuh berdarah-darah, minus 8,67 miliar rupiah. Ajaibnya, di 2025 pas kondisinya lagi berat-beratnya, arus kas operasi mereka malah bisa berbalik jadi positif 612 juta rupiah. Kok bisa? Ternyata mereka lakuin efisiensi yang luar biasa pinter. Beban umum ditekan sampai 24%, bahkan biaya iklan yang tadinya 1,77 miliar disunat habis tinggal 660 juta aja. Disiplin ngatur cash-nya bener-bener top marko top. Tapi masa ia cuma bertahan doang? Tentu enggak dong. Kita bahas bagian keempat, strategi akuisisi SNM. Ini langkah jitu mereka buat nambah keran duit. Mari kita hitung-hitungan gampang di balik akuisisi cerdas ini. Di Juli 2025, Sage beli 99% saham provider internet bernama SNN. Harganya super miring, cuma 297 juta rupiah. Padahal, aset bersih yang mereka dapat dari SNN itu nilainya nyampe 759 juta rupiah. Otomatis, secara akuntansi, mereka langsung mencatatkan bargain purchase gain atau untung beli diskon sebesar 454 juta rupiah seketika. Ibaratnya nih, kalian nemu barang mewah tapi harganya harga loak. Cuan kan? Terus pertanyaannya kenapa milihnya internet? Kuncinya ada di satu kata, stabilitas. Siklus jualan properti itu kan ibarat roller coaster. Gampang naik turun ngikutin ekonomi. Tapi kalau bayar wifi atau internet, itu mau udah jadi kebutuhan pokok kita tiap bulan. Bisnis ISP ini ngasih aliran recurring revenue, alias pendapatan berulang yang stabil banget. Baru 6 bulan jalan aja, SNN ini udah bisa nyumbang 1,12 miliar rupiah. Penyangga yang super sempurna buat nutupin seretnya jualan rumah. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, nilai tersembunyi masa depan. Kita lihat seberapa sabar strategi mereka dan komitmen jangka panjangnya. Kalau kita ngintip sedikit keluar dari angka-angka finansial, operasional Sage ini punya pondasi ESG yang kuat banget. Mereka santai ngeluarin dana 147 juta rupiah buat CSR. Proyek andalan mereka, Cibinong New City, dialokasikan punya 40% ruang terbuka hijau. Dan yang paling kece, sepanjang tahun, rekam jejak mereka bersih, 0 pelanggaran lingkungan. Di zaman Wax Now ini, di mana investor besar itu melek banget soal lingkungan, rekam jejak sebersih ini tuh nilainya mahal banget di masa depan. Jadi, kesimpulan dari semua ini adalah apa yang kita sebut hold strategy atau strategi tahan barang. Karena utang mereka nyaris nol, manajemen tuh bebas dari tekanan lintah darat atau bank, mereka nggak dipaksa obral tanah mereka murah-murah, mereka bisa santai nge-hold land bank raksasa mereka yang luasnya 125 hektar di Cibinong. Cukup jaga kas bulanan, nikmatin aliran dana dari langganan internet, sambil ngopi nungguin pasar properti cair lagi. Sesimpel itu. Nah, dengan gaya hold strategy, tanpa pusing mikirin utang ini, Sage itu nggak cuma lagi bertahan hidup, tapi lagi pasang kuda-kuda buat rebound besar-besaran. Mereka bahkan punya target yang cukup pede buat 2026. Pendapatan balik ke 14,9 miliar rupiah dengan laba 2,5 miliar rupiah. Pertanyaan terpenting buat kita semua. Nanti pas badai suku bunganya udah benar-benar berlalu, apa target 2026 ini masuk akal buat dicapai atau malah masih kekecilan? Coba kalian nilai sendiri ya. Makasih banget udah nemenin bedah laporan keuangan kali ini. Sampai jumpa di analisis seru kita selanjutnya.